Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil-Qabul la hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma zala min wujdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sawqul muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi tahayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. أدر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, juga para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat dan rahmat oleh Allah, terutama nikmat kesehatan lahir batin dan juga lebih utama nikmatul iman, sehingga kita pada malam ini bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini senantiasa mendapatkan tambahan rahmat dan nikmat dari Allah, khususnya mendapat tambahan ilmu pengetahuan agama yang bermanfaat dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita juga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, hasilnya kita terima kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita pada malam ini ada di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Insyaallah akhir Sya'ban, kurang lebih 29 hari lagi kita melaksanakan perintah Allah, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat rahmat dari Allah, terutama umur kita panjang dan sehat lahir batin, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yang mulia itu puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada malam ini saya akan membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kita di awal bulan Sya'ban ini menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, "Man fariha bi zuhuri Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merasa senang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi ini, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut terbakar dalam neraka jahanam, alias orang itu dimasukkan oleh Allah ke surga. Semoga kita juga masuk dalam sabda Nabi ini, hamba Allah yang senantiasa merasa gembira dan senang di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan tentu kita buktikan dengan tindakan konkret kita berpuasa. Kita mentaati perintah Allah, bukan hanya sekedar merasa gembira, tapi lebih dari itu kita harus
bertindak dengan sendirinya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau hanya sekedar gembira saja tapi tidak berpuasa, tentu ini ada sanksi tersendiri bagi hamba Allah yang iman beragama Islam sudah akil baligh tanpa udzur syar'i. Oleh sebab itu, berkaitan dengan bagaimana hati kita supaya bisa merasa gembira dengan datangnya perintah Allah yang mulia itu, puasa di bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan hal tersebut itu, di bulan kemarin, bulan Rajab itu pertama Nabi Muhammad itu berdoa sebagai contoh untuk umatnya termasuk kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa tidak sembarangan itu. Artinya berusaha sedemikian rupa melalui permohonan kepada Allah supaya benar-benar mendapatkan barokah hidupnya di bulan Rajab itu, bisa meningkatkan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, khususnya wajib dan sunnah tentu. Kemudian juga di bulan Sya'ban ini juga bisa mendapatkan barokah, tambah menyiapkan diri karena sudah sebentar lagi masuk pada bulan suci Ramadan. Akhirnya doa itu populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami ini di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan tolong ya Allah kami sampaikan hidup ini di bulan suci Ramadan sehingga kami bisa melaksanakan perintah-Mu puasa di bulan yang penuh dengan barokah itu. Ini pertama. Yang kedua, ada dorongan himbauan dari para ulama, hikmah-hikmah yang terkandung di bulan Rajab itu supaya diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membekas tentang permohonan barokah tadi itu, dengan cara diantaranya itu membaca istighfar, kalau bisa berpuasa. Artinya apa itu? Supaya mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan kita melaksanakan perintah Allah itu dengan mudah, dengan bahagia, merasa senang, sehingga hati kita dibersihkan dengan banyak berzikir kepada Allah, baca istighfar, syukur bisa berpuasa sunnah, kan gitu. Amalan istighfar di bulan Rajab itu dengan sendirinya membersihkan dosa-dosa yang menempel pada badan kita masing-masing. Karena orang melaksanakan perintah Allah itu merasa sulit dan berat, merasa bahasa yang lebih sederhana itu aras-arasan, karena dirinya itu banyak dosa. Contohnya saya misalnya saya ini pada satu saat mau sholat sulit, rasanya berat, mau
baca Quran juga berat, mau silaturahmi dan seterusnya aras-arasan. Setelah saya telusuri diri sendiri, ternyata kebanyakan dosa saya kepada Allah terutama. Akhirnya bahasa Jawa itu dosa itu gondeli awak dhewe ini. Banduli awak dhewe untuk beramal akhirnya berat. Melaksanakan amal merasa kesulitan. Makanya para ulama mulai dari bulan Rajab 2 bulan lah sebelum Ramadan itu menghimbau kepada kaum muslimin, muslimat khususnya kita ini supaya membersihkan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang kita lakukan selama ini dengan memperbanyak istighfar. Alhamdulillah ini kita sudah ada di bulan Sya'ban. Insyaallah di bulan Sya'ban ini kita lebih ringan lagi untuk melaksanakan ibadah. Tapi tetap konsentrasi kita juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insyaallah sebentar lagi. Mudah-mudahan kita semua ini diberi rahmat dan nikmat, terutama diri kita ini panjang umur, bermanfaat gitu ya, kemudian mendapatkan kesehatan lahir batin. Ini yang penting, karena sehat ini menjadi faktor yang utama bagi tindakan kita untuk melaksanakan perintah Allah itu. Ya sampai-sampai kalau tidak sehat itu melaksanakan ibadah diringankan oleh Allah karena udzur misalnya. Tetapi kita kalau bisa itu beribadah maksimal, optimal, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena diri kita lahir batin sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, orang yang merasa gembira di dalam melaksanakan perintah Allah bukan cuma puasa ya, termasuk sholat, termasuk lainnya, sholat, bersedekah misal, silaturahmi, walhasil melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain itu merupakan karunia besar yang Allah titipkan kepada masing-masing hambanya termasuk kita. Sehingga kalau berkaitan dengan puasa, Nabi menegaskan dalam sabdanya tadi itu, siapa yang merasa senang dan gembira dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya itu terbakar di Jahannam. Artinya orang itu dijamin masuk surga. Semoga kita juga sama masuk dalam sabda Nabi ini. Karena itu tadi, merasa senang dan gembira di dalam melaksanakan perintah Allah itu berarti ketaatannya seorang hamba itu full itu. Full, tidak setengah-setengah maksudnya, tidak ya hanya sekedar formalitas merasa kewajiban, tapi memang sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya yang akhirnya nanti melaksanakan ibadah kepada Allah itu sudah merasa nikmat gitu, karena dari awal memang merasa sebagai kewajiban. Itu pertama. Akhirnya terdorong dirinya untuk melaksanakan perintah itu. Tapi yang kedua, tingkatan kedua, merasa kebutuhan sudah, keperluan untuk dirinya. Bukan cuma sekedar sebagai kewajiban, tapi sudah kita membutuhkan tindakan itu. Karena butuh, otomatis
berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan. Yang tingkatan lebih tinggi itu merasa menjadi kenikmatan. Nah ini bukan cuma sekedar uraian supaya kita termotivasi, tapi memang begitu. Pertama kewajiban, kedua kebutuhan, yang ketiga merasa menjadi kenikmatan. Termasuk sholat. Kalau sholat dasar syariatnya adalah kewajiban. Demikian juga puasa karena kewajiban. Ini formalitas di dalam kita beragama, mengikuti prosedur yang ada dari Allah melalui Rasulullah. Ini formalitas. Tapi kalau kita masuk kepada tingkatan yang kedua, merasa butuh sholat dan puasa menjadi kebutuhan, itu tidak lagi berdasarkan kewajiban, tapi memang awak dewi memerlukan, gitu. Luar biasa. Karena begini, berkaitan dengan keperluan kita yang di luar ibadah mahdhah, misalnya kita perlu memenuhi kehidupan dengan cara kita mendapatkan rezeki, bisa makan lah, bisa minum ya, bisa berpakaian, bisa bertempat tinggal. Ini hal-hal yang seperti ini kan menjadi kebutuhan. Padahal kalau ditinjau dalam syariat kan bukan kewajiban, kan gitu ya. Nah, secara mahdhah maksud saya. Tidak seperti perintah sholat kan. Tapi ini kita butuh itu, makan itu perlu. Nah, kan gitu. Perlu, harus kita berusaha mencari rezeki dari Allah, bisa makan kita, bisa minum kita. Mencari rezeki bisa berpakaian kita, mencari rezeki bisa bertempat tinggal kita, kan begitu. Kalau orang Jawa bilang sandang, pangan, papan, kan gitu. Ini hal yang disebutkan ini tadi kebutuhan secara berkaitan dengan kehidupan kita. Ada perintah Allah secara khusus beribadah sampai dalam diri kita itu merasuk dalam hati kita menjadi kebutuhan. Ini tentu kita sebagaimana suasana itu, karena ini butuh, tetap dilaksanakan perintah yang ibadah tadi itu. Ulama itu memberi motivasi kepada jamaahnya, termasuk kepada kita, supaya kita ini tidak hanya sekedar menerima tanggung jawab melaksanakan kewajiban, tetapi bagaimana diri kita itu punya rasa memerlukan, penting bagi diri kita untuk ibadah, kan gitu. Karena merasa menjadi kebutuhan, lebih butuh, lebih penting, lebih perlu daripada sekedar makan dan minum, akhirnya kita konsentrasi ke sana. Ini bukan masalah puasa saja, termasuk sholat dan yang lain-lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah sampai detik ini kita mempunyai pemahaman agama itu yang jalurnya itu mengikuti logika yang benar dibawa oleh para ulama-ulama kita, supaya kita ini tidak asal menerima perintah Allah dan Rasul begitu saja, tetapi di balik itu ada hikmah-hikmah penting yang perlu kita pahami. Kalau kembali kepada Al-Quran, sering kita ikuti bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk
menyembah kan begitu, menyembah kepada Allah kan gitu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan menciptakan kematian dan kehidupan itu siapa Allah Ta'ala memberi ujian, siapa di antara kalian mempunyai amal terbaik kan begitu. Nah ini semua ayat yang mengandung substansi supaya kita melaksanakan sholat, puasa dan yang lain-lain pempengan. Serius gitu, serius karena itu keperluan kita. Bukan cuma sekedar kita perlu hidup lalu harus makan dan minum, perlu hidup harus berpakaian, berumah tangga dan seterusnya. Tapi yang kepada Allah itu harus menyembah totalitas, kalau bahasa yang lebih sempurna itu menyembah kepada Allah yang full. Karena semua yang berkaitan dengan hal-hal di luar ibadah mahdhah itu juga kalau kita bisa itu yang rupanya kelihatannya ini urusan dunia tetapi bisa jadi urusan akhirat itu. Karena niat kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ini urusan dunia tetapi karena hati kita itu konsentrasi kepada Allah, akhirat, beruntung di akhirat, lillahi ta'ala, akhirnya aktivitas yang sifatnya duniawi itu bisa menjadi ukhrawi. Nah ini yang perlu kita kaji di dalam setiap kesempatan, bagaimana kita bisa mudah untuk memahami semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada nilai ibadahnya gitu. Nilai ritual yang diridhoi oleh Allah kan gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini kaitannya dengan bagaimana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira kan gitu. Hati yang senang. Karena di sana nanti kita akan banyak mendapatkan hikmah yang besar. Bahkan kalau bulan suci Ramadan itu diri kita yang biasanya tidak enak itu, badan tidak enak. Kalau puasa itu jadi enteng, enak itu. Saya nyontohkan diri saya sendiri. Kalau tidak puasa itu memang maaf itu cemilan-cemilan ada saja, makan ini, minum ini dan seterusnya. Akhirnya tidak teratur, perlu dimasukin makanan minuman tanpa teratur, akhirnya tidak enak badan. Jadi hikmahnya untuk kesehatan sangat besar puasa itu. Sampai-sampai itu ada orang bilang kalau ingin sehat puasa kan itu. Ini juga berdasarkan sabda Nabi, sumo tasihu kan gitu. Nabi bersabda dengan perintahnya, hendaklah kalian puasa. Nanti kamu itu sehat. Ini hikmah sebagian dari puasa. Jadi menyambut datangnya bulan suci Ramadan gembira itu banyak hikmah-hikmah yang akan kita terima nanti. Kemudian yang tidak kelihatan itu dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah kan gitu. Kemudian doa kita yang kita sampaikan diterima oleh Allah, itu banyak itu. Hikmah-hikmah yang akan diterima oleh hamba Allah yang melaksanakan puasa. Maka kalau disambut dengan hati yang gembira dan senang, itu Nabi sampai menjamin kita pasti masuk surga. Ini karena puasa itu bagian dari peluknya ibadah sebetulnya. Kalau bahasa sekarang
substansi dari semua ibadah kepada Allah itu ada di puasa kan gitu. Sampai-sampai ada yang menguraikan tentang puasa itu, yang ibadah lainnya itu kita bisa berpaling kepada orang lain, tapi kalau puasa tidak bisa kan gitu, karena kaitannya dengan hati yang sangat mendalam itu, niat. Dan orang puasa dan tidak itu kalau di permukaan bisa kabur itu, puasa apa enggak kabur kan. Tapi yang tahu kan dirinya sendiri, puasa apa tidak kan gitu. Jadi penuh dengan rahasia yang itu tidak gampang karena nyambungnya seorang hamba kepada Allah itu. Puasa yang dilaksanakan. Kebetulan kalau secara gampang bahwa puasa itu sebetulnya hanya dirubah aktivitas kita di siang hari dirubah ke malam hari kan gitu saja. Misalnya begini, kalau tidak puasa sarapan pagi, mungkin makan siang, makan sore tapi kalau puasa kan dirubah, makannya sore hari, bahkan menjelang subuh kan gitu, sahur itu. Lah di pagi hari dan siang hari dan sore hari jangan makan, jangan minum. Itu garis besarnya. Sebetulnya hanya dirubah saja itu, dirubah waktu ya. Sebetulnya masih tetap sebetulnya. Kalau tidak ada orang yang merasa senang dan gembira itu memang betul-betul kebanyakan dosa. Dikondeli dosa banyak, akhirnya merasa susah, berat kalau melaksanakan puasa. Ya intinya mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kesehatan lahir batin, panjang umur sampai bisa melaksanakan puasa yang akan datang. Karena dari sekarang ya 29 hari lagi. Nanti itu kalau bukan ya Sabtu, insya Allah Sabtu, insya Allah hitungan. Tapi nanti kita akan mengikuti ketentuan dari pemerintah. Ini gambaran sekilas saya menyampaikan berkaitan dengan bulan Sya'ban ini. Mari kita isi bulan ini dengan tindakan yang positif. Sya'ban itu bahasa Arab. Kalau bahasa kauman itu Sya'ban itu bercabang-cabang maknanya. Jadi maksudnya kebaikan banyak sekali di bulan ini, di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bercabang-cabang kebaikan. Banyak sekali. Jadi apa saja yang kita laksanakan dengan niat lillahi ta'ala menuju ridha Allah itu pasti jadi ibadah di bulan Sya'ban. Saya kira ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Nanti insyaallah 2 kali lagi apa 3 kali lagi kalau Ramadan nanti kita istirahatkan dulu, diliburkan dulu. Nanti kalau mau dilanjutkan setelah Ramadan kan gitu. Kajian yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan ada tambahan barokah dari Allah, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.